kali ini ceritakan tentang kejadian video solo camping kemarin. Ceritanya dimulai ketika saya solo camping kemarin. Di awal perjalanan, semua berjalan dengan lancar. Semua berubah ketika air hujan turun membasahi seluruh rute perjalananku. Awalnya biasa saja, namun lama-kelamaan udara dingin mulai menyelimuti tubuhku. Dan aku terpaksa harus mendirikan shelter di lokasi itu. Hujan makin deras dan hari pun makin sore. Tak lama kemudian, aku pun berganti pakaian. Karena hampir seluruh dari pakaianku dibasahi oleh air hujan. Malam pun datang dan aku harus segera menyiapkan perapian. Dan disitulah kisah mistisku dimulai. Jujur, selama solo camping, aku baru kali ini ngalamin kejadian yang horor kayak gini. Awalnya aku gak sadar kalau ada sesuatu yang muncul di belakang shelterku. Dan itu terekam jelas di kameraku. Aku tuh gak ngerti mereka muncul itu disebabkan oleh hal apa. Dan selama aku di sana pun aku ngerasa nggak ngelakuin hal apa-apa yang aneh-aneh, dan semua pun masih berjalan lancar. Barangkali ada dari kalian yang pernah mengalami hal serupa dengan hal yang aku alami kemarin. Tulis cerita kalian di kolom komentar. Ketika malam makin larut, makin banyak loh hal aneh yang bermunculan. Apalagi ketika aku lagi nyari kayu bakar. Aja tuh bawa kamera di samping sambil merekam, sambil menerangi jalanku juga. Dan tanpa sengaja, aku pun merekam sesuatu. Di situ tuh aku lihatnya jelas banget. Dari mulai bentuknya gimana, posisinya dia di mana, dia berdirinya di sebelah pohon itu. Dan sampai sempat aku rekam beberapa kali. Awalnya aku belum yakin, makanya aku rekam beberapa kali. Dan ternyata makhluk itu pun masih ada di situ. Dia berdiri di tempat yang sama, di samping pohon itu juga, tatapan yang jelas banget menatap ke aku. Tapi alhamdulillah, sampai aku pulang pun gak terjadi apa-apa. Mungkin makhluk itu hanya ingin menyampaikan pesan kepada saya. Karena ternyata tempat yang buat aku solo camping itu angker. Setelah aku pulang dari solo camping kemarin, aku sempat nanya ke beberapa warga sekitar. Tempat itu memang angker, karena memang pernah terjadi ada yang bunuh diri di tempat itu. Dan aku pun baru tahu kalau yang bunuh diri itu memang di lokasi itu dan di tempat itu, di pohon itu. Karena tepat aku ngeliat dia dan dia pun ngeliat aku. Buatku, ini pengalaman paling menyeramkan selama aku melakukan solo camping. Tapi semua itu gak membuat aku putus semangat dan berhenti buat solo camping lagi. Buat kalian, ingat, hutan itu bukan taman hiburan dan bukan juga tempat untuk bercandaan. Hormati yang ada di situ, apalagi di hutan, karena kita adalah tamu. Sampai di sini dulu ya kisah perjalananku. Kita sambung di lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Salam lestari, salam rimba, gadis petualang.